Baik, dilanjutkan untuk analisis senyawa golongan alkaloid. Itu ada yang pertama, itu ada pengertian. Poin pertamanya, metabolit sekunder mengalami metabolit sekunder alami. Yang kedua, mengandung atom nitrogen. Yang ketiga, bersifat basa lemah. Dan yang keempat, memiliki aktivitas farmakologis. Nah, untuk poin yang kedua itu ada sifat alkaloid. Yang poin pertama, basa lemah, rasa pahit, padat kristalin, sukar larut dalam air, larut sebagai garam, dan larutan asam. Nah, di sini dilanjutkan ada poin ketiga, itu sumber alkaloid. Di sini tuh sumber alkaloid alami ada tanaman, mikroorganisme, dan hewan. Nah, untuk poin yang keempat itu untuk strukturnya udah tertera ya. Klasifikasi alkaloid yang pertama itu pirindina atau piperidina. Yang kedua tropana. Yang ketiga itu ada quinolin. Dan yang keempat isokionolin. Dan yang kelima indol. Dan yang keenam ada imidazol. Yang ketujuh itu ada purin. Yang kedelapan fenotazim. Nah, yang kesembilan itu ada benzodiazepinan. Nah, ingin dilanjut ya. Untuk yang kelima itu ada golongan reaksi pengendapan. Di sini tuh ada Mayer, Wagner, atau disebut juga Bochardat. Nah, terus ada Dragendorf, Henger. Nah, yang poin ke-6 itu ada faktor penyebab hasil negatif. Untuk faktor penyebab hasil negatif, untuk poin pertamanya ada pKa rendah, alkaloid basa, sangat lemah, sulit terprotonasi. Nah, yang kedua, pengaruh pelarut. Endapan larut dalam alkohol atau pelarut organik, ideal media asam berair. Yang ketiga, kondisi pH tidak sesuai. Perlu pH asam kurang lebih 2-3. Terlalu basa, alkaloid tidak terprotonasi. Terlalu asam, reaksi bisa rusak. Nah, poin yang keempat itu ada halangan sterik. Gugus besar menghambat anion produksi mendekati N. Nah, yang poin kelima itu ada struktur yang tertera pada ini, yang sudah tertera di gambarnya. Nah, mungkin saya lanjutkan. Yang ketujuh itu ada reaksi spesifik berdasarkan struktur. Yang poin pertama itu ada pirindina atau piperidina. Ada reagen,
hasil, terus spesifik. Nah, yang kedua Tropana Vitali Morin. Yang ketiga quinolin. Yang keempat isoquinolin. Yang kelima indol. Yang keenam imidazol. Dan yang ketujuh purin. Yang kedelapan itu ada fenotiazin. Yang kesembilan benzodiazepina. Nah, saya lanjutkan. Yang kedelapan aplikasi itu ada identifikasi dalam farmakope Indonesia. Nah, sebagai yang kedua sebagai penampak bercak pada KLT. Yang ketiga ada green analysis chemistry atau bisa disebut juga GAC. Nah, prinsip GAC dalam analisis alkaloid, yang pertama memilih pelarut yang lebih aman dan tidak toksik. Nah, yang kedua melakukan analisis dalam skala kecil atau miniaturisasi. Nah, yang ketiga menggunakan metode instrumental sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan reaksi yang mencemari lingkungan. Urutan uji golongan yang paling umum yaitu Mayer, Wagner, Ragenroff, Henger. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya dari saya apabila kurang penjelasannya kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.